Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya super semangat hari ini karena kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang secara harfiah ada tepat di bawah telapak kaki kita, tapi sering banget kita cuekin. Kita bakal menjelajahi dunia rahasia di bawah sana yang ternyata tuh kompleks banget dan menakjubkan pastinya, dunia yang menopang seluruh peradaban manusia. Yep, tanah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita selami bareng-bareng dan temukan apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya satu hal sederhana ke kalian. Coba pikir deh, apakah tanah itu benar-benar cuma tumpukan debu, pasir, dan batu mati yang gak bernyawa? Ini tuh salah satu kesalahpahaman yang paling umum loh. Banyak dari kita mikir tanah ya cuma pijakan kotor aja kan? Nah, siap-siap buat pergeseran paradigma yang masif, karena fakta-fakta yang bakal kita bongkar hari ini bakal ngebuktiin sebaliknya. Coba perhatikan komposisi ideal tanah pertanian ini. Persentasenya itu benar-benar bikin kita mikir ulang. Oke, ada 45% mineral dan 5% bahan organik. Tapi, coba lihat sisa 50%-nya. Percaya nggak, setengah dari tanah ideal yang super subur itu sebenarnya cuma ruang kosong. Serius, ruang kosong ini diisi secara merata oleh 25% air dan 25% udara. Jadi poin krusialnya di sini adalah tanah yang sehat itu justru lebih mirip spons yang bernafas, bukan batu padat. Tanpa ruang kosong buat air dan udara ini, kehidupan nggak akan bisa bertahan di dalamnya, sama sekali. Jadi, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita punya 6 titik pemberhentian. Kita mulai dari bukan sekedar tanah biasa, lalu resep rahasia alam semesta, lanjut ke anatomi lapisan bumi, karakteristik fisik tanah, kota tersembunyi di bawah, dan terakhir, mengapa tanah sangat penting. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bukan sekedar tanah biasa. Mari kita lihat gimana sih sejarahnya pemahaman kita tentang tanah ini bisa berevolusi. Zaman dulu banget, orang tuh cuma nilai tanah dari warnanya aja. Kalau hitam berarti bagus, kalau berbatu ya berarti jelek. Simpel kan? Tapi segalanya berubah drastis di abad ke-19 berkat seorang ilmuwan Rusia, Vasily Dokuchaev. Beliau ini diakui sebagai bapak ilmu tanah modern. Kenapa bisa gitu? Karena dia berhasil matahin anggapan kalau tanah cuma sekedar batuan mati. Dokuchaev membuktikan bahwa tanah itu sebenarnya sebuah tubuh alam yang dinamis, sebuah sistem hidup yang terus berevolusi karena terpengaruh iklim dan lingkungan sekitarnya. Pemikiran revolusioner inilah yang jadi cikal bakal ilmu tanah yang kita kenal sekarang. Sekarang kita udah tahu kalau tanah itu dinamis. Tapi dari mana asalnya? Nah, kita masuk ke bagian kedua, resep rahasia alam semesta. Bikin tanah itu jelas bukan sistem semalam jadi ya, butuh waktu. Berdasarkan materi kita, ada 5 faktor utama pembentukan tanah. Pertama, bahan induk. Ini kayak fondasinya, bisa berupa batu granit atau abu vulkanik. Kedua, iklim. Curah hujan dan suhu itu ngaruh banget ke kecepatan prosesnya. Ketiga, organisme, kayak akar tumbuhan dan mikroba. Keempat, topografi. Posisi tanahnya apakah di lereng miring atau dataran rata. Dan yang kelima, ini yang paling krusial, waktu. Butuh ribuan atau bahkan jutaan tahun buat kelima bahan ini bereaksi sampai akhirnya ngebentuk lapisan tanah yang kita injak sekarang. Terus gimana kelima faktor tadi kerja bareng? Lewat 3 tahap pelapukan batuan. Mulai dari pelapukan fisik, ini terjadi waktu perubahan suhu ekstrem atau hantaman aliran air secara harfiah ngancurin batu, tanpa ngubah zat kimianya sama sekali. Habis itu, pelapukan kimia ambil alih. Di fase ini, reaksi kayak oksidasi dan hidrasi mulai ngubah komposisi si batu. Terakhir, pelapukan biologis. Akar-akar tanaman mulai nekan masuk ke celah batu, dan mikroba ngeluarin asam yang secara aktif ngehancurin material padat itu. Alam tuh bener-bener kerja tanpa henti ya, ngancurin bebatuan solid jadi partikel-partikel kehidupan. Waktu batuan-batuan itu hancur perlahan selama ribuan tahun, mereka tuh nggak numpuk gitu aja secara acak. Mereka membentuk sebuah struktur yang rapi. Ini bawa kita ke bagian ketiga, anatomi lapisan bumi. Coba bayangin kita lagi ngirus kue lapis raksasa. Kalau kita gali lurus ke bawah, kita bakal ketemu sama yang namanya profil tanah, yang isinya lapisan-lapisan atau kita sebut horizon. Paling atas nih ada horizon O, lapisan organik yang penuh sama sisa-sisa tumbuhan. Tepat di bawahnya ada horizon A atau topsoil. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Warnanya gelap, subur banget, dan penuh sama akar. Turun lagi kita ketemu horizon B atau subsoil, tempat numpuknya mineral kayak besi. Terus ada horizon C, ini batuan yang baru aja mulai melapuk. Dan di dasar yang paling dalam, horizon R. Ini batuan keras purba yang sama sekali belum tersentuh proses pelapukan.
Struktur vertikal berlapis inilah yang jadi kunci kesehatan bumi kita. Oke, kita udah kebayang ya gimana bentuk lapisan di bawah sana. Tapi kalau kita ambil segenggam aja, gimana cara kita ngenalinnya? Yuk, masuk ke bagian keempat, karakteristik fisik tanah. Tahu nggak, warna tanah di tangan kalian itu ibarat cincin dekoder rahasia, dia bisa langsung ngebongkar kondisi kimia di dalamnya. Tanah warnanya hitam, wah itu jackpot. Tandanya kandungan bahan organiknya super tinggi. Kalau warnanya merah, itu berarti banyak banget kandungan besi yang teroksidasi alias karatan di situ. Terus gimana kalau warnanya kelabu? Nah, itu lampu merah. Tanah kelabu nunjukin drainase yang buruk, di mana air gampang ngendap dan tanahnya benar-benar kekurangan oksigen. Selain warna, kita punya tekstur. Tekstur ini ditentuin dari seberapa banyak perbandingan pasir, debu, dan liatnya. Pasir itu kan kasar ya, air gampang banget ngalir lewatin dia, makanya nutrisi gampang hanyut. Nah, liat itu kebalikannya. Partikel liat itu super alus, lengket, jago banget nahan air tapi sirkulasi udaranya buruk. Di tengah-tengahnya ada debu. Tapi coba perhatiin, tanah lempung atau loam. Ini dia standar emasnya. Keseimbangannya tuh pas banget antara nahan air, sirkulasi udara, sama nyimpan nutrisi. Nggak heran, ini jenis tanah yang paling diimpikan sama semua petani. Selain tekstur, tanah juga punya yang namanya struktur. Ini tentang gimana partikel-partikel tadi saling nempel dan membentuk gumpalan. Ada struktur granular yang bentuknya kayak butiran kecil, lalu ada gumpal, terus lempeng yang bentuknya pipih, sampai prisma yang tegak memanjang. Terus, kenapa kita harus peduli sama bentuk gumpalan ini? Karena, teman-teman, struktur inilah yang ngedikte kemana akar tanaman bisa tumbuh, gimana air bisa ngeresap turun, dan seberapa lancar sirkulasi udara di dalam tanah. Ngomong-ngomong soal pergerakan air, ada dua istilah teknis yang jujur aja sering bikin bingung, porositas versus permeabilitas. Gini cara gampang bedainnya. Porositas itu soal seberapa banyak ruang kosong atau pori-pori di dalam tanah. Jadi ini murni tentang kapasitas penyimpanan air dan udara. Nah, kalau permeabilitas itu beda lagi. Ini soal kemampuan tanah buat ngelolosin atau ngalirin air itu. Contohnya gini, tanah liat mungkin punya porositas tinggi buat nyimpen air, tapi permeabilitasnya sangat rendah karena air susah banget ngalir nembus partikel liat yang padat. Nyimpen versus ngalirin, konsep yang benar-benar penting. Semua struktur fisik dan ruang kosong yang baru kita bahas tadi itu nggak terbentuk tanpa alasan loh. Ruang-ruang itu sebenarnya adalah rumah tangga buat sebuah populasi raksasa. Kita masuk ke bagian kelima, kota tersembunyi di bawah. Tanah itu pada dasarnya kayak kota metropolitan mikroskopis yang sibuk banget. Di satu divisi kita punya tim manajemen limbah dan daur ulang, yaitu mikroorganisme kayak bakteri dan jamur. Mereka ini kerja non-stop buat ngurai bahan organik yang udah mati jadi nutrisi siap santap buat tanaman. Di divisi lain ada para insinyur strukturalnya, makroorganisme kayak cacing tanah dan semut. Mereka terus-terusan menggali, ngelonggarin tanah, dan mastiin oksigen sama air bisa kedistribusi merata ke seluruh penjuru kota bawah tanah ini. Mereka ini benar-benar pahlawan penjaga kesuburan bumi kita. Kita udah ngebahas komposisinya, sejarah pembentukannya, sampai siapa aja penghuninya. Sekarang, mari kita gabungin semua konsep ini dan masuk ke bagian akhir. Mengapa tanah sangat penting? Dari semua materi yang udah kita bedah dari tadi, kita bisa ngebuktiin 5 fungsi tanah yang paling vital. Tanah itu bukan cuma sekedar media buat nanam makanan kita aja. Dia bertindak kayak waduk alami raksasa yang nyimpen air hujan biar nggak banjir. Dia adalah habitat buat miliaran organisme. Tanah bahkan jadi basis infrastruktur yang nopang fondasi tiap jalan, jembatan, dan gedung yang kita bangun. Dan yang paling luar biasa, dia kerja sebagai filter alam yang super canggih, ngebersihin berbagai polutan dari air sebelum airnya masuk ke akuifer bawah tanah. Jadi, kalau kita harus nyaring semua fakta ilmiah yang udah kita bahas hari ini jadi satu kesimpulan besar, kira-kira begini bunyinya. Tanah adalah fondasi hidup yang rapuh, yang memungkinkan peradaban manusia bisa eksis. Tanpa lapisan tipis yang bernapas dan penuh kehidupan di permukaan bumi ini, fix nggak akan ada makanan, nggak ada air bersih, dan nggak ada ekosistem. Singkatnya, segala hal yang kita kenal sangat bergantung padanya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup buat kalian renungkan hari ini. Kalau kita udah sadar bahwa seluruh kelangsungan hidup kita, mulai dari piring makan kita sampai tanah tempat kita berdiri, sangat amat bergantung pada ekosistem bawah tanah yang kompleks ini, pertanyaannya adalah gimana cara kita melindunginya? Apakah selama ini kita udah ngelolanya dengan baik atau tanpa sadar kita malah lagi ngancurinnya? Pertanyaan yang sangat layak buat direnungin bareng-bareng.
Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.